Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trino Pitasari akan menjelaskan video tentang istilah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian ada besaran-besaran gelombang. Ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Baiklah, di sini saya akan mengamati dengan menggunakan gelombang osilasi. Tentunya dengan panjang gelombang yang tidak berujung. Di sini saya akan mengamati pengaruh amplitudo, frekuensi, tegangan terhadap panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan periode. Di sini saya akan menggunakan amplitudo sebesar 0,75 cm dengan frekuensi 1,5 Hz dengan redaman 0 dan tegangan kecil. Di sini saya akan menggunakan mistar sebagai alat ukur panjang gelombang, kemudian kita menggunakan timer untuk mengukur waktu. Kemudian kita akan menggunakan gerak lambat agar memudahkan dalam mengamati. Di sini saya akan menggunakan waktu 2 second. Kita akan mulai. Ya. Jadi kita tentunya tahu bahwa satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Jadi kita akan mengukur menggunakan mistar. Oke, di sini tertera yaitu 0,9 dikurang 0,1, yaitu panjang gelombangnya 0,8. Jadi untuk amplitudo sebesar 0,75 cm dengan frekuensi 1,5 Hz itu menghasilkan panjang gelombang sebesar 0,8 cm, tentunya dengan tegangan kecil. Karena kita mengamati amplitudo terhadap panjang gelombang, jadi kita jadikan amplitudo sebagai variabel bebas. Di sini saya akan memperbesar amplitudo sebesar 1,25 cm. Tentunya dengan waktu yang sama dan redaman tegangan yang sama, kita akan coba ulang. Ya, jadi kita ukur kembali menggunakan mistar. Tentunya dengan hal yang sama, yaitu satu gelombang terdiri dari satu lembah dan satu bukit, begitu sebaliknya. Ya. Jadi panjang gelombangnya 0,9 dikurangi 0,1 yaitu 0,8. Jadi artinya panjang gelombangnya sama dengan amplitudo yang lebih kecil, yaitu 0,8. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang atau lambda. Yang kedua, saya akan melakukan pengamatan,
yaitu dengan amplitudo 1,25 cm, frekuensi 1,5 Hz, redaman 0 dan tegangan kecil. Tentunya dengan waktu yang sama, yaitu 2 second. Karena terlewat, jadi kita ulangi. Ya, jadi kita dapat lihat dan kita dapat mengukur ulang bahwa panjang gelombangnya sama seperti yang kita lakukan di awal, yaitu 0,8 cm. Tentunya dengan amplitudo, frekuensi, redaman, dan tegangan yang sama seperti yang awal. Lalu bagaimana jika tegangannya kita perbesar menjadi medium dengan waktu 2 second? Kita akan mulai mengamati apa yang terjadi. Oke, jadi kita tentunya lebih tahu ya bahwa satu gelombang itu terdiri satu lembah dan satu bukit. Nah, dapat kita lihat bahwa panjang gelombangnya itu 2,7 ya. Ya, 2,7 panjang gelombangnya. Jadi dapat kita lihat bahwasannya amplitudo itu tidak mempengaruhi panjang gelombang, namun tegangan yang diperbesar dapat mempengaruhi panjang gelombang. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa di percobaan awal dengan tegangan yang lebih kecil, itu panjang gelombangnya lebih kecil, dan tegangan yang lebih besar, maka panjang gelombangnya pun semakin panjang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tegangan semakin besar berarti pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang adalah berbanding lurus, di mana semakin besar tegangan maka semakin panjang gelombangnya. Lalu bagaimana pengaruhnya dengan cepat rambat gelombang yang lebih lambat? Maka tegangan juga akan berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai gelombang osilasi dengan panjang gelombang yang tidak berujung. B. Optika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang konsep cahaya. Optik terbagi menjadi dua, yaitu optik geometri dan fisis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang. Yang pertama ada diferensi gelombang. Di sini sudah ada sebuah sumber dengan sumber sebesar 400 nanometer. Kemudian ada waktu, kemudian dipancarkan. Untuk bagian yang putih ini kita letakkan pada titik yang berwarna buram, atau pancaran yang berwarna buram, dan yang hitam ke pancaran yang terang. Nah, jadi di sini terlihat atau tampak gelombang semakin rapat karena banyak gelombang. Apabila tegangan sumber diperbesar, kita perbesar menjadi 700 nanometer, maka terlihat ya, tampak jelas bahwa
panjang gelombangnya lebih besar. Nah, jadi di sini pada titik yang berwarna putih tadi diletakkan di bagian buram dan itu terletak pada titik kesetimbangan. Kemudian untuk sifat gelombang yang kedua yaitu ada pembiasan atau refraksi. Merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Di sini kita akan melakukan percobaan pembiasan. Sudah terdapat satu buah sumber, kemudian terdapat satu buah medium. Kita pancarkan, kemudian kita beri satu buah medium kembali. Nah, ini yang disebut dengan pembelokan arah lintasan gelombang atau biasa disebut dengan pembiasan. Kemudian yang ketiga ada difraksi atau pelenturan. Merupakan penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Baiklah, kita di sini akan melakukan percobaan bentuk difraksi ya. Nah, di bagian segitiga, bagian ujung pada medium, nah itu yang disebut dengan penyebaran gelombang pada celah-celah sempit. Selanjutnya ada refleksi atau pemantulan, merupakan perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, ini yang disebut dengan pemantulan. Nah, pada bagian ujung segitiga ada satu garis. Nah, satu garis itu, terus ada yang di bagian paling ujung tuh, nah yang seperti yang saya arahkan ke kursor. Nah, ini yang disebut dengan refleksi atau pemantulan. Baiklah, sekian penjelasan tentang gelombang dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.